pas bulan Ramadan itu adalah masa ujian akhir sekolah. Jadi ujian tuh kan ada yang lulus dan nilai bagus, ada yang ternyata di DO gitu. Waduh, kalau kayak gitu berarti gue berharap di DO aja. Iya. Assalamualaikum, hai guys, balik lagi di Coffee. Oke, kalau di kajian kita yang di temen gue yang waktu pertemuan OTW itu Ramadan yang kedua, itu kan ada ya kita pembahasan mengenai sebenarnya sumber dari kemaksiatan atau kemalasan kita dalam beribadah kayak gitu. Itu kan ada dua gitu, nggak cuma setan, tapi juga salah satunya adalah hawa nafsu. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan memang setan dibelenggu kayak gitu kan. Nah, tapi hawa nafsu kita tuh yang lebih bekerja. Jadi kalau misalnya kita jadi kayak males beribadah, jadi tetap beraktivitas yang mendekati maksiat kayak gitu, bisa jadi itu adalah pengaruh dari hawa nafsu kita. Betul banget. Terus jangan kerasa nggak sih? Kita tuh berasa tuh 11 bulan tuh dikaderisasi sama setan. Iya nggak sih? Jadi hanya 1 bulan Ramadan, makanya kita kan suruh ada Ramadan kayak kita tuh memang diuji banget kan, katanya setan dibelenggu. Tapi kita ada malesnya, berarti gimana tuh kalau misalnya kita masih ada malesnya? Berarti yang mana tuh? Ujian dari setan. Ternyata emang ada ujian juga ya dari setan ya, gitu ya. Iya. Jadi selama 11 bulan itu kita dikader. Iya. Pas bulan Ramadan itu adalah masa ujian akhir sekolah. Jadi ujian tuh kan ada yang lulus dan nilai bagus, ada yang ternyata di DO gitu. Waduh, kalau kayak gitu berarti gue berharap di DO aja. Iya. Baru kali ini DO yang sangat diharapkan. Iya, dari Akademi Setan Al Duniawi ya berarti. Jadi luar biasa banget ya setelah 11 bulan gitu sekolah dibimbing sama setan gitu. Terus ketika bulan puasa setannya pergi dulu diikat, terus nanti kita kayak diuji, terus kata setan tuh gini, wah, gue tuh gak masalah sih diikat, soalnya kayaknya manusia-manusianya juga bakal lulus-lulus aja dari ujiannya. Wah, ini parah. soalnya kan masih nanti juga bakalan males-malesan juga gitu kan. Gue gak perlu khawatir lah, nanti juga bakal males-malesan tuh, orang-orang itu pasti gak bakalan beramal soleh gitu. Astagfirullah. Terus gue udah kayak setan banget ya ngomong kayak gitu. Ngomong-ngomong ini kan setan lagi dibelenggu ya. Iya. Terus dia nggak apa-apa gitu, gatel nggak ya kuping kita gibahin gitu. Gibahin setan boleh kali ya. Ya Allah, astagfirullah. Ya semoga sih maksudnya kita jangan sampai gitu ya, termasuk yang lulus gitu, apalagi dapat A+ gitu. jangan udah DO aja sekalian. Iya benar mending tuh maksudnya mending menjadi orang yang nggak lulus, bahkan mungkin DO ya. Amin ya Allah. Amin. DO dari ujiannya setan berarti menjadi lulus di ujiannya Allah sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kita berhasil berhasil tetap berbuat yang tidak baik, apalagi di Ramadan ini, berarti kita lulus menjadi kadernya setan. Bukan kadernya Allah gitu ya. Dan kalau misalnya kita gagal di DO nih, berarti itu kita insya Allah gitu ya lulus menjadi kadernya Allah. Dan sebenarnya fitrah manusia pun seperti itu gitu ya. Kita memang sebenarnya dilahirkan, diciptakan itu untuk menjadi kadernya Allah, untuk menjadi suksesornya Allah di bumi kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngikutin fitrah, justru malah harusnya itu tidak terjerumus tuh menjadi kader-kadernya si setan. Nah, berarti salah satu syarat ketika kita biar kita nggak lulus ujiannya setan gitu kan, berarti ketika kita males ya kita harus jadi orang yang lebih baik sih sebetulnya, maksudnya lebih produktif gitu kan di bulan Ramadan. Dan salah satunya gitu ya, mungkin kita bisa beramal soleh juga gitu dengan cara bisa mengajak orang pada kebaikan gitu kan, dan bisa menyadarkan orang juga gitu kan bahwa sebenarnya kita tuh harusnya gitu kan sebagai manusia ya melakukan sesuatu hal yang baik gitu kan, menentang apa yang buruk gitu kan. Ya minimal ya gitu ya, amal soleh kita itu adalah menolak kemungkaran di dalam hati gitu, karena secara tidak langsung gitu yang jadi bahaya itu adalah ketika kita lupa gitu, ketika kita nggak sadar kalau misalkan kita sudah membenarkan hal-hal yang mungkar gitu. Karena kalau misalkan ada hadis gitu ya, di hadis riwayat Muslim yang pernah gue baca, jadi katanya barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya.
Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi intinya gitu ya, minimal gitu ya, ketika kita mau lulus dari ujiannya setan, ya kita harus bisa lah untuk menolak kemungkaran gitu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu hal yang menolak biasa dari hati ya. Iya betul. Kadang kan misalkan kayak ada orang yang korupsi, biasa lah Bisa itu gitu ya. harusnya di situ kita apa ya, mencari solusi lah gitu kan, maksudnya. Atau ada yang orang yang pacaran gitu kan, maksudnya udah pegangan gimana ya, lebay lah gitu ya, bablas gitu misalnya. bablas gitu kan, itu kan biasa kan, anak zaman sekarang kan kayak gitu gitu. Itu harusnya nggak boleh kayak gitu gitu, harusnya kita menolak gitu, minimal dalam hati kita menolak itu adalah hal yang salah guys. Iya. Oke. Ketika kita sudah sampai mengakui itu adalah sesuatu yang biasa, berarti kita lulus. Dari gantinya setan. Tipis ya ternyata godaan setan. Ya Allah, bener deh. Semangat ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, kesenangan setan dong. Iya. Langgur mereka. Kipas bahagia di Berarti belenggu. sebenarnya di Ramadan tuh benar-benar jadi penentu banget sih. Penentu Iya. apakah kita lulus sama ujiannya setan atau justru lulus dari ujiannya Allah. Iya, betul. Dan semoga sih kita termasuk yang lulus dari ujiannya Allah. Guys, kesimpulannya adalah jadi gitu ya, jadikan Ramadan ini sebagai momen kita untuk bisa menjadi kadernya Allah gitu. Jangan sampai gitu ya, justru kita malah menjadikan Ramadan ini sebagai ujian kita untuk lulus di akademinya setan, duniawi. Iya benar gitu kan. Iya. Jadi justru jadikan Ramadan ini sebagai salah satu bekal kita gitu ya, untuk menghadapi nanti ke 11 bulan yang akan datang, menghadapi setan-setan yang lain gitu ya, agar bisa menjadi kadernya Allah kayak gitu, dan lulus di ujiannya Allah kayak gitu. Jadi ya gitu aja dari kami. Semoga percakapan kami ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, dan semoga juga teman-teman nggak mau ya untuk lulus di ujian setan. Dewa aja ini nggak usah nih dapat nilai bagus, udah nggak usah dewa aja. Ya oke.